Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gulat Termantap se-Indonesia. Selamat datang kembali di Gilang Wrestling and You Deserve It. Di video kali ini seperti biasa, kita akan mengupdate informasi-informasi dan berita-berita terkini seputar gulat profesional di Rumor minggu ini. Kabar yang pertama datang dari Big E yang merupakan mantan dari grup member New Day yang saat ini sedang berusaha untuk bersinar jadi seorang single wrestler atau pegulat solo. Dan saat ini dia lagi di push besar-besaran. Big E mendapatkan Intercontinental Championship saat menang melawan Sami Zayn. Banyak orang yang memang optimis dengan Big E menjadi single wrestler di brand SmackDown saat ini, karena memang orang berpikir kalau Big E ini punya kapabilitas yang lebih daripada yang dia dapatkan saat ini, dan memegang Intercontinental Championship pastinya sesuatu pencapaian yang luar biasa untuk karirnya Big E, karena ini yang kedua kalinya dia mendapatkan Intercontinental Championship. Dengan musim Royal Rumble yang tinggal dekat lagi ya, tinggal beberapa minggu lagi di akhir Januari, orang banyak berpikir dan memfavoritkan Big E sebagai pilihan yang menjadi pemenang di Royal Rumble match di pay-per-view Royal Rumble. Tentunya banyak fans yang memang menyetujui hasil ini. Kalau emang bener bagus untuk Big E, semua setuju, nggak ada yang kontroversi, nggak ada yang kontra dengan keputusan ini. Tapi masih baru sekedar prediksi saja ya, karena memang Big E memang dilihat lagi di push besar-besaran. Orang jadi berpikir ini jadi favorit untuk memenangkan Royal Rumble. Tapi yang jelas keputusan tetap di balik layar di tangannya Bapak Vince McMahon. Tapi kenyataannya ada beberapa laporan dan juga berita yang mengabarkan kalau Vince McMahon senang sama Big E. Memang semangat, tertarik untuk membuat Big E memberikan Big E push yang cukup besar, yaitu memenangkan Royal Rumble. Banyak yang memang memuji kapabilitas dari Big E ya selama dia menjadi single wrestler atau pegulat solo selepas dari bersama New Day. Salah satunya adalah manajer dari Tribal Chief Roman Reigns, yaitu adalah Paul Heyman, yang dalam acara Talking Smack dia memberikan pujian-pujian kepada Big E. Katanya Big E adalah atlet yang luar biasa, yang pastinya layak untuk mendapatkan kesempatan seperti mendapatkan WWE Champion ataupun match dengan WWE Universal Champion sama Roman Reigns. Tapi balik lagi, keputusan belum bulat, keputusan masih sekedar prediksi dan menurut laporan dari berbagai sumber. Dengan orang bilang kalau misalnya Big E ini cocok untuk memenangkan Royal Rumble, orang jadi pengen kayaknya Big E yang cocok menang. Memang Big E aja sih yang menang. Tapi kita tahu WWE itu penuh kejutan, sangat susah untuk memprediksinya. Tapi walaupun Big E nanti tidak memenangkan Royal Rumble, kita pastinya berharap Big E diberikan storyline ataupun feud yang layak untuk dia di brand SmackDown pada saat ini. Dan paling enggak Intercontinental Champion yang dia pegang itu bisa bertahan cukup lama begitu. Kabar kedua masih tentang rumor-rumor tentang Royal Rumble. Salah satunya selain Big E yang difavoritkan untuk memenangkan Royal Rumble, satu lagi adalah Keith Lee yang baru-baru aja debut sebagai main roster dan bisa dibilang cukup banyak menyita perhatian orang-orang dan juga fans gulat. Tapi beberapa minggu yang lalu kabar tentang Keith Lee dan orang-orang besar lainnya seperti Otis juga itu dibawa kembali berlatih di Performance Center untuk membuat gimmick dan juga style bergulatnya bisa lebih baik lagi. Ini pastinya membuat keraguan ya, khususnya oleh Vince McMahon yang katanya berdasarkan pada report, sekali lagi bukan saya ya yang ngasih tahu ya, saya juga nggak tahu apa-apa. Berdasarkan dari podcast dan juga sumber-sumber, katanya Keith Lee, katanya Vince McMahon itu tidak begitu suka dan nggak begitu semangat lagi untuk naikin Keith Lee, karena memang bisa dibilang dia cukup kecewa dengan awal-awal Keith Lee masuk di main roster. Memang ya, kadang kita bingung apa sih jalan pikirannya Bapak Vince McMahon ini. Keith Lee yang bagus banget di NXT, pas main roster masuk dia bilang tidak cukup bagus, harus dirubah lagi, masuk ke Performance Center lagi. Kan kadang orang berpikir bingung gitu lah, maunya apa nih Vince McMahon. Tapi yang jelas dengan Royal Rumble yang semakin dekat, orang banyak seneng Keith Lee bisa jadi pemenang paling enggak ya untuk Royal Rumble. Tapi harapan itu
kayaknya akan cukup susah untuk diwujudkan, karena Vince McMahon sendiri yang pastinya biasanya menentukan siapa yang memenangkan Royal Rumble, yang dia mau, yang dia inginkan, yang dia visikan untuk memenangkan Royal Rumble dan di headline jadi WrestleMania, jadi headline di WrestleMania itu pastinya tergantung dia. Dan dia nggak suka sama Keith Lee, sudah nggak semangat lagi sama Keith Lee, ya mohon maaf, Keith Lee harus tetap stay di mid card. Jadi Keith Lee ya udah tetap jadi partisipan ataupun salah satu yang ikut di Royal Rumble, tapi untuk menang kayaknya sangat jauh. Dan banyak juga orang di belakang layar berpikir kalau Keith Lee itu masih belum siap, dia masih fresh, masih baru banget gitu loh, untuk bisa mendapatkan spot setinggi pemenang Royal Rumble. Jadi ya kalau ada teman-teman yang berharap Keith Lee bisa menang Royal Rumble, kayaknya harapannya harus pupus. Tapi kalau Big E nggak tahu ya, belum tentu. Rumor ketiga, ngomong-ngomong soal Vince McMahon, akhir-akhir ini kondisi kesehatan dan mood dari Vince McMahon sendiri agak bisa dibilang tidak bisa diprediksi. Seperti yang kita ketahui, Vince McMahon ini memang kadang suka berubah-ubah. Moodnya tuh suka mood swing gitu ya. Kayak orang-orang milenial zaman sekarang ataupun anak-anak remaja zaman sekarang. Kalau sudah tua gitu mungkin pikirannya jadi agak berubah, balik ke remaja lagi mungkin begitu ya. Jadi moodnya tuh kadang nggak bisa ditebak oleh orang-orang yang kerja di backstage. Writer ataupun director tuh kadang suka sebel. Kadang dia punya skrip apa gitu kan, punya skrip ini cocok nih untuk match berikutnya apa segala macam untuk konsep acara di episode Raw ataupun SmackDown. Kalau Vince bilang nggak suka, ya udah nggak jadi. Walaupun itu mungkin 1 jam ataupun 5 jam ataupun 3 jam sebelum acara dimulai. Kalau Vince memang lihat dan dia nggak suka, pasti disobek dan disuruh diubah. Begitulah mood swing ataupun perasaan yang nggak bisa kita prediksi, yang nggak bisa orang-orang prediksi terhadap Vince McMahon. Dan bisa dibilang agak susah untuk bekerja dengan beliau akhir-akhir ini. Dan juga kondisi kesehatannya dilaporkan cukup bisa dibilang tidak begitu sehat lagi. Kita tahu ya umurnya udah 75 tahun. Saatnya dia harus mungkin pensiun lah. Paling nggak rehat di rumah menonton aja. Tapi Vince McMahon seperti kita ketahui, orang-orang juga banyak tahu kalau dia adalah seorang pekerja keras. Walaupun dia udah tua, kondisi kesehatannya sudah nggak stabil, tapi dia tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik, berusaha untuk mengontrol jalannya acara Raw, SmackDown dan juga pay-per-view lainnya. Mungkin karena obsesinya dia, atau mungkin karena itu jiwanya dia, itulah hidupnya dia, gulat profesional, WWE. Dan laporan ini memang banyak nih beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu kalau Vince McMahon di beberapa show di Raw maupun SmackDown itu agak susah untuk diajak kerjasama karena memang mungkin kondisi kesehatannya dan juga kondisi moodnya yang tidak baik pada saat ini. Dan beberapa show-show sebelumnya banyak orang backstage yang ngerasa kecewa dengan Vince yang memang menjelang acara itu kadang suka nggak setuju sama konsep yang padahal sudah digodok beberapa hari yang lalu. Pas sampai di tangannya Vince gak suka, skripnya disobek sama dia. Dan ini bisa jadi sesuatu yang mengkhawatirkan menurut saya ya, karena memang Vince itu adalah penentu dari semua jalan cerita yang utama, yang paling jelas yang utama dari acara-acara di WWE. Baik, untuk semua acara kecuali mungkin NXT dan NXT yang lainnya ya. Dia mungkin fokusnya ke Raw, SmackDown dan juga pay-per-view main roster. Kabar yang keempat datang dari Raw Legends Night. Memang sudah di list nih, sudah dilaporkan juga di website WWE kalau ada beberapa orang yang bakal datang, legends pegulat-pegulat WWE zaman dulu yang akan datang untuk memeriahkan acara Raw Legends Night, Raw pertama di tahun 2021. Sebenarnya ada Hulk Hogan, ada Jimmy Hart, ada Tatanka, ada Sergeant Slaughter, Alicia Fox, Melina, Mickie James, ada Tori Wilson, Carlito, dan segala macamnya. Ada beberapa yang tidak jadi datang, seperti Mick Foley yang katanya mau bakal datang, sama Carlito. Kabarnya kalau Mick Foley dia nggak datang karena dia kena COVID ya baru-baru ini. Terus juga Carlito itu dikabarkan dia beberapa jam sebelum acara ataupun 1 hari sebelum acara dia dikabarkan nggak bisa datang. Banyak yang menghalangi ataupun si Carlito ini tidak boleh datang. Mungkin COVID juga atau nggak tahu ya. Tapi yang jelas tidak dikabarkan apa alasannya Carlito nggak datang. Tiba-tiba nggak ada aja di acara itu gitu loh. Padahal saya sendiri menantikan Carlito itu datang.
Tapi poinnya dari Raw Legends Night ini adalah main eventnya. Di akhir-akhir acara, nggak disangka, nggak diduga yang datang adalah Goldberg. Yang tidak ada dalam list, tapi dia datang. Datang pada saat Drew McIntyre setelah match dengan Keith Lee. Drew McIntyre menang. Drew McIntyre mau ngomong, keluar suara musiknya dari Goldberg. Keluar Goldberg. Pas Goldberg datang, nih saya ceritain dulu ya. Pas Goldberg datang, dia bilang Drew McIntyre ini sudah disrespect legends yang lagi duduk-duduk di menyaksikan pertandingannya dengan Keith Lee. Satu hal, ketika dia bilang Drew disrespect legends, tidak menghormati legends yang ada yang menonton di acara itu, ini membuat saya bertanya-tanya, kapan Drew McIntyre ngomong ataupun berperilaku kalau dia gak respect, gak hormat dengan legends malam itu? Tidak ada sama sekali. Yang gak respect sama legends, yang ngejek ngolok-ngolok legends pada malam itu, Randy Orton. Tapi Goldberg keluar malahin si Drew, bilang katanya gak disrespect. Ini maksudnya gimana? Kan saya bingung tuh pas nonton itu. Ini kok Goldberg tiba-tiba datang kok bilang kalau Drew ini disrespect. Drew kan babyface, dia kan orang baik, dia bukan heel, dan dia gak ngomong apa-apa. Pada saat itu di akhir dia nggak ngomong apa-apa, dia baru mau ngomong kan, si Goldberg keluar gitu. Goldberg keluar ngomong-ngomong kayak gitu kan bikin penonton, saya sendiri tuh nontonnya bingung kenapa gitu loh, nggak nyambung gitu loh. Tapi setelah itu Drew McIntyre ya disrespect si Goldberg yang katanya udah tua. Kalau terus si Goldberg nantang Drew McIntyre untuk match champion WWE champion di Royal Rumble. Terus Drew McIntyre bilang, aku ngelawan kamu kayak aku melawan bapak-bapak gitu. Ini adalah kalimat disrespect-nya si Drew McIntyre yang ada setelah Goldberg bilang kalau dia disrespect. Ini gimana maksudnya? Setelah saya cari tahu, ini maksudnya apa ya? Kok begini gitu loh. Ternyata memang dilaporkan dari Brian and Vinny Podcast yang cerita kalau katanya di akhir acara itu memang buru-buru. Jadi WWE ini sebentar lagi mau tutup acaranya nih. Harus selesai acaranya. Menitnya tinggal beberapa menit lagi. Jadi Drew McIntyre yang harusnya ngomong sebelum suara musiknya Goldberg datang, itu harusnya dia ngomong dan disrespect legends. Itu pada saat itu dia harusnya ngomong dan dia gak hormati legends yang lagi duduk di stage pada saat itu. Nah itulah momennya. Ini momen kunci. Tapi dipotong. Harusnya dengan Drew ngomong kalau dia nggak hormat sama legends dan dia mungkin ngejek atau ngolok-ngolok legends. Pada saat itu kalau suara musiknya Goldberg nggak datang duluan, Drew bisa selesai ngomong, lah barulah masuk akal, baru make sense kenapa Goldberg marah-marah. Tapi ini Drew belum ngomong. Bayangin orang belum ngomong aja dimarahin, coba gimana coba? Membingungkan. Tapi memang karena production crew-nya itu bilang kalau ini match-nya ini segmennya ini udah mau habis harusnya. Dan harusnya endingnya si Drew McIntyre nih ngasih jurusnya yang signature kepada jurusnya namanya apa nggak tahu ya. Pokoknya dia ngasih semekannya ke Goldberg harusnya. Endingnya gitu. Tapi endingnya cuma ya si Goldberg dorong Drew, udah selesai gitu doang gitu. Nah ini suatu momen kunci tapi kok dipotong. Goblok nggak sih? harusnya bisa mengangkat yang lain gitu, yang bukan kunci gitu. Ini kan membuat orang jadi bingung gitu dan orang jadi marah. Selain orang sebel sama Goldberg, kok dia tiba-tiba nantang Drew nggak jelas, orang marah juga. Kenapa? Karena Goldberg ini nggak diharapkan untuk mengganggu storyline di WWE. Tujuannya Goldberg datang katanya untuk biar Vince itu tujuan Goldberg datang katanya untuk naikin rating. Tapi dengan Goldberg datang, orang banyak yang tidak senang juga dong, terutama orang-orang yang fansnya yang fanatik, tidak suka dengan kehadiran Goldberg yang udah tua begini. Tapi dia bisa mengalahkan champion dan mendapatkan champion juga. Dan ini yang tidak kita mau, ini yang tidak kita inginkan. Dan saya berharap Drew tetap menang, Goldberg akan kalah walaupun ceritanya kayak gimana. Walaupun awalnya nih Goldberg digadang-gadang mau nantang Roman Reigns. Backstage ceritanya saya kasih tahu, saya dapat berita kalau si Roman Reigns nggak mau lawan Goldberg. Akhirnya Goldberg lawan Drew. Salahnya Drew kok mau. Kabar yang kelima
datang dari Matt Hardy yang seperti kita ketahui dia sudah di All Elite Wrestling ya, udah keluar dari WWE, dan saudaranya Jeff Hardy itu masih di WWE. Dan baru-baru ini Jeff Hardy itu kayak tag team dengan Matt Riddle dengan nama The Hardy Bros. Ini membuat Matt Hardy murka, marah gitu. Dia marah bikin video di YouTube dengan konsep as a matter of fact dengan gimmick yang seperti itu. Dia sebel, dia nggak suka dengan cara Vince untuk membuat fans bingung dengan kehadiran Hardy Bros. Padahal the greatest tag team ever di WWE itu adalah Hardy Boys. Hardy Boys jadi Hardy Bros. Ini kan satu hal yang cenderung membuat fans jadi bingung dengan kehadiran Hardy Bros ini. Ini menurut Matt Hardy ini tujuan dari Vince untuk membingungkan fans dengan kehadirannya Hardy Bros. Padahal sejarahnya orang juga harusnya tahu WWE itu yang paling gede, yang tag team yang paling keren, yang paling mantap adalah Matt Hardy, Jeff Hardy dengan Hardy Boys. Tapi dengan hadirannya Hardy Bros itu membuat Matt Hardy tidak terima, tidak suka. Tapi Jeff Hardy ya gimana, dia ikut-ikut aja karena memang dia dikontrak, dia bekerja di situ. Dan Matt Riddle juga dia harusnya ikut-ikut aja. Tapi cocok juga ya Jeff sama Matt, cuma bukan Matt Hardy tapi Matt Riddle. Jadinya The Hardy Bros. Agak aneh sih ketika kita tahu ada nama tag team itu memplesetkan dari Hardy Boys jadi Hardy Bros. Ini jadi agak aneh, dan mungkin ini cara WWE untuk mengejek Matt Hardy. Mungkin juga ya. Dan juga kabarnya kata Hardy Bros ini, The Hardy Bros ini sudah dipatenkan. Sudah mau diajukan patennya untuk WWE. Jadi WWE bisa pakai nama itu untuk jadi merchandise, untuk jadi tag team dan segala macamnya. Kita nggak tahu ini kedepannya kayak gimana di Hardy Bros, apakah akan lanjut, apakah cuma 1, 2, atau 3 kali aja, kita nggak tahu. Tapi yang jelas Matt Hardy tidak suka. Itu tadi 5 rumor minggu ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah menonton video ini sampai habis. Tidak di skip-skip, lanjut terus untuk mengupdate informasi-informasi seputar gulat profesional. Cuma di channel YouTube Gulat termantap se-Indonesia di Gilang Wrestling, and you deserve it.